Halo, perkenalkan saya Injil Tarepi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Selanjutnya ada data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibanding pencapaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,7%. Data pada triwulan kedua jadi kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang sebesar min 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelusuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau ditutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja, pemulihan kesehatan, dan pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Tahun 2021 diharapkan akan terjadi rebound dan recovery. Meskipun demikian, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa ini bukan merupakan jaminan. Dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level. Kalau sebelum pandemi, GDP real Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah 2.735 triliun, sementara itu pada kuartal kedua tahun 2021 sudah mencapai 2.773 triliun. Menteri Keuangan menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis. COVID telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua tahun 2020 lalu, hingga GDP real mengalami kontraksi dan nilainya menjadi 2.590 triliun. Apakah dengan kontraksi suatu ekonomi akan dijamin untuk rebound? Ternyata tidak. Kita lihat negara-negara sekitar kita, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, bahkan dengan berbagai upaya mereka, GDP pada kuartal kedua mereka tahun ini belum bisa melewati kondisi pre-COVID level. Menteri Keuangan menyebut langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan COVID maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu menjadi bekal yang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan. Ekonomi Indonesia pada semester 1 sudah masuk di dalam zona tren positif, sudah melewati masa resesi. Namun, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan COVID. Seperti yang terlihat munculnya varian baru yang bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi. Selanjutnya yang terakhir, strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaan asuransi dan subsidi bunga kredit perbankan. Dan juga pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan ditanggung pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Demikian video dari saya, terima kasih.